Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kalian akan mengenal lebih jauh tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat menonton. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. Dalam penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoritis yang luas. Paradigma adalah sebuah kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma yaitu para plus deiknunai yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau para dan memperlihatkan kurung buka kurung tutup deik. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Keberhasilan manusia mencapai tujuan dan hakikat hidupnya untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Maka, masyarakat dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai usaha kreativitas, akal pikiran manusia dalam mengembangkan IPTEK. Manusia mampu mengelola kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Manusia memiliki fungsi monodualistis, yaitu tidak hanya mengejar kepentingan dunia tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan nasional hendaklah mewujudkan tujuan tersebut. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta azas moralitas bagi pembangunan IPTEK. Apabila kita melihat sila-sila demi sila sebagai berikut. Pertama, sila-sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. Dengan IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan IPTEK. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional bertujuan untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hakikat nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok-pokok sila-sila Pancasila, sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia.
Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini. Pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa, di mana Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, di mana perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pembangunan adalah pengalaman Pancasila. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan diciptakan misi pengalaman Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. Pembangunan nasional harus dapat memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. Kedua, hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek. Ketiga, kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. Yang keempat, nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, keadilan sosial yang mencakup persamaan equality dan pemerataan equity. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pengembangan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari kemanusiaan sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik yang didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut, sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan maupun terbalik. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. 4. Dalam mencapai tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Tidak dapat tidak
nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga civil society yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purana-industrial. Dengan demikian, nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah 1. Nilai toleransi. 2. Nilai transparansi, hukum, dan kelembagaan. 3. Nilai kejujuran dan komitmen, tindakan sesuai dengan kata. 4. Bermula berdasarkan konsensus. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pasar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang kuat yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut, yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting, bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. Atas dasar kenyataan tersebut, maka Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk kesejahteraan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli, dan lainnya, yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan yang lainnya.
Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks, proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain, yang muaranya adalah pada masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan transendentalisasi, yaitu peningkatan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu, sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab. Dalam proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini sebagai akibat perbenturan kepentingan politik demi kekuasaan, sehingga masyarakat sebagai elemen infrastruktur politik yang melakukan aksi sebagai akibat akumulasi persoalan-persoalan politik. Anehnya, suatu aksi yang tidak beradab, tidak manusiawi, dan tidak human tersebut senantiasa mendapat afirmasi politis dari kalangan elit politik sebagai tokohnya. Demikian pula peningkatan fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat. Oleh karena itu, suatu tugas yang maha berat bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi dewasa ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang secara lebih terinci berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, serta nilai keberadaban.
Pancasila sebagai paradigma pengembangan HAMKAM. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Atas dasar pengertian demikian ini, maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat negara, diperlukan suatu pertahanan negara. Untuk itu, diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasar diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas, pertahanan, dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Demikian pula, pertahanan dan keamanan negara bukan hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ataupun sila 1 dan 2. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara atau sila ketiga. Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar bersamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, yaitu dalam sila keempat. Dan akhirnya, pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat atau terwujudnya suatu keadilan sosial, agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama tidak berkemanusiaan. Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang, serta daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sama umat yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Namun demikian, Tuhan menghendaki untuk hidup saling menghormati. Karena Tuhan menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan ini yang kemudian berbangsa-bangsa baik sosial, budaya maupun etnis tidak lain untuk saling hidup damai yang berkemanusiaan. Dalam pengertian inilah, maka negara menegaskan dalam pokok pikiran ke-1 dan 2 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu berarti bahwa kehidupan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal itu menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau menjamin demokrasi di bidang agama. Oleh karena itu, setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maka dalam kehidupan beragama, hubungan antar agama didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu,
kehidupan beragama dalam negara Indonesia harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan kemanusiaan yang beradab.